begitu. Nah Allah mah tahu ya. Jadi jangan kepedean masuk surga karena sholatnya kita, tapi karena kan hakikatnya sholat itu syariat Islam wajib kita sholat, tapi hakikatnya apa? Ya kan kita hidup itu ngerjain ibadah, ada syariat, ada hakikat. Kita tahu syariat Islamnya sholat wajib, tapi hakikat dari sholat itu apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah diri berbuat keji dan mencegah kemungkaran. Ini yang mendatangkan rahmat Allah. Ketika kita selesai sholat, kita mampu menjaga diri berbuat keji. Banyak orang yang sholat tapi celaka. Banyak orang yang sholat tapi masuk neraka. Surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, ya. Orang-orang yang celaka. Siapa orang yang celaka dalam sholatnya tuh? Udah sholat tapi celaka. Siapa? Yang menghardik anak yatim, yang gak peduli kepada fakir miskin, ya, yang sholatnya tidak membawa kebaikan untuknya. Gitu. Malam kita tahajud nangis-nangis, siangnya korupsi. Malam ada gak? Ada. Malam tahajud nangis-nangis, siangnya ngomongin orang, zolim sama orang. Apa makna sholatnya? Dia belum mendapatkan makna sholatnya. Dia baru mengerjakan syariat Islamnya, karena sholat wajib kita kerjakan. Tapi maknanya, hakikatnya ini yang kita harus fahami. Hakikatnya ini yang mendatangkan rahmat Allah. Hakikatnya setelah sholat ini lisan dijaga untuk tidak berkata keji kepada orang lain. Tuh. Hakikatnya sholat ini mata dijaga untuk tidak memandang orang dengan pandangan buruk sangka, untuk tidak menilai orang sebelah mata. Kita punya dua mata, Bu. Masa nilai orang sebelah mata, lihat orang sebelah mata, mata satunya kemana? Yang orang yang punya satu mata tuh cuma dajjal doang. Jadi kalau ada orang yang senangnya melihat orang sebelah mata, ya berarti dia itu. Ya, kita punya dua mata. Pandanglah mata dengan pandangan kasih sayang, nggak usah buruk sangka. Orang semua juga punya masa lalu, punya aib. Kita fokus saja dengan aib kita. Orang punya masa lalu, tapi orang gak akan hidup dengan masa lalunya, Bu. Betul nggak? Dia pasti punya masa depan. Masa lalu udah dijadikan pelajaran aja, karena ada ilmu. Dijadikan sebuah madrasah tuh masa lalu. Karena namanya madrasah pasti gudangnya ilmu. Berarti di masa lalu itu ada ilmu yang bisa kita ambil pelajaran. Oh, supaya kita nggak mengulangi dengan dosa maksiat yang sama, kan begitu? Kesalahan yang sama. Ini. Maka yang mendatangkan rahmat Allah ketika selesai sholat, matanya gak mudah menilai orang, gak mudah merendahkan orang. Selesai sholat, telinganya dia jaga untuk tidak mendengar aib orang. Udah, bukan urusan kita ini. Kan begitu. Semua tangan kakinya semua terjaga. Ini yang mendatangkan rahmat Allah. Tangannya mudah memberi, mudah menolong, yang senang mengangkat kesusahan orang lain, mudah meringankan kesusahan orang lain. Ini yang mendatangkan rahmat Allah dari sholat kita. Kan gitu. Karena Nabi Musa pernah nanya sama Allah. Nabi Musa pernah bertanya sama Allah, ya Allah, di antara sholatku, zikirku, puasaku, sedekahku, mana amalan yang paling engkau cintai? Tanya Nabi Musa. Maka Allah menjawab, semua yang kau kerjakan, sholatmu, zikirmu, puasamu, sedekahmu, semua untukmu, bukan untukku. Jawab Allah. Ketika engkau sholat, sholatmu untukmu, supaya engkau terhindar dari berbuat keji dan munkar. Ini hakikatnya sholat. Ya, untukmu. Bu, sholat itu kan merubah diri kita. Ya, sholat itu kan ibaratnya kepalanya kita nih, Bu. Ibu punya tubuh, tangan normal, kaki normal, tapi ibu gak punya kepala. Coba. Kepala ini kan semua nih, Bu. Ya, semua pusatnya ada di kepala. Betul gak, Bu? Otak, ya, mata buat melihat, telinga buat mendengar, mulut buat berbicara. Ini semua ada di sini. Di satu rangkaian di kepala kita. Coba kalau tubuh kita punya tangan, punya kaki, ya. Terus kita nggak punya mata,
nggak ada telinga, nggak ada lisan, nggak ada kepala kita. Mau gimana? Nah, ibaratnya sholat itu kayak kepala. Kita sehat, badan kita sehat, tapi kita nggak sholat kayak tadi, kayak punya badan, tapi nggak punya kepala. Gitu. Terarah, nggak akan terarah. Ya, nggak punya arah, bingung mau kemana. Kan begitu ya Bu ya? Nah ini. Maka kata Allah, sholatmu untukmu bukan untukku, supaya engkau terhindar berbuat keji. Itu sholat. Kita sholat yang diuntungin siapa sih Bu? Kita atau Allah? Kita nggak sholat yang dirugiin kita atau Allah? Kita. Allah mah nggak rugi Bu. Kan begitu. Apakah zikirku ya Allah? Kata Nabi Musa, enggak, zikirmu untukmu, bukan untukku, supaya ketika engkau zikir hatimu tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28, janji Allah ketika kita hati lagi galau, hati lagi nggak karu-karuan, nggak tenang, solusinya surat Ar-Ra'd ayat 28 itu orang-orang yang tenang hatinya, bahagia. Kan bahagia adanya di sini Bu, betul nggak? Bahagia itu adanya di hati. Ketika hati tenang, ya, maka kita akan bahagia. Nah itu di surat Ar-Ra'd ayat 28 kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang tentram, yang bahagia, tenang hatinya karena mereka mengingat Allah. Dan hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tuh, gitu tuh. Ya, Ibu ingat utang, tenang tuh. Gelisah aja, udah mentok, udah bingung, akhirnya putus asa, bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Emang kalau udah bunuh diri selesai gitu urusan Ibu? Kagak. Ya, justru kehidupan dimulai setelah kematian. Setelah kematian kehidupan tuh dimulai Bu. Ya Bu ya, dimulai tuh ditanya, ente kayak gak punya Allah aja, ngambil keputusan mengakhiri hidup, kayak gak punya Allah aja ente tuh. Nanti malaikat tuh nanya gitu tuh Bu, baru tuh dipukul kita tuh sama malaikat tuh. Nah itu, hati-hati, maka jangan putus asa ya. Gitu. Sholat, zikirmu untukmu bukan untukku, supaya hatimu tenang. Bu, kita zikir nih, mau 5.000 kali, mau cuma 10 kali, gak ngurangin Bu maha sucinya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ibu cuma 33 kali saja, gak ngurangin kok sedikit pun maha sucinya Allah. Allah tetap maha suci, gak ngurangin kesucian Allah. Ibu 33 kali, cuma bilangannya 33 kali, Ibu nyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Bu, gak ngurangin maha besarnya Allah. Allah tetap maha besar walaupun gak kita puji, walaupun gak kita sebut, ya, dalam takbirnya kita. Allah tetap maha besar, besar dengan ampunannya, besar dengan rahmatnya. Jadi zikir kita untuk kita, supaya kita tenang, supaya hati tenang. Ya, apakah puasaku ya Allah? Enggak, puasamu untukmu bukan untukku. Puasa sunnah ya, kecuali puasa Ramadan. Puasa wajib Ramadan itu untuk Allah dan Allah langsung yang membayarnya kontan. Tapi puasa sunnah untukmu, supaya apa? Engkau terjaga dari hawa nafsu. Apakah sedekahku ya Allah? Sedekahmu untukmu bukan untukku, supaya nanti menjadi penerang alam kuburmu. Lalu Nabi Musa nanya sama Allah, jikalau bukan sholatku, jikalau bukan zikirku, jikalau bukan puasaku, bukan sedekahku, amal yang paling engkau cintai, lalu amalan yang mana yang membuatku cinta ya Allah? Apa jawab Allah? Ini ada di kitab Duratun Nasihin. Engkau memasukkan rasa bahagia di hatinya hambaku, di hati manusia. Intinya engkau senangin manusia, aku senangin engkau, kata Allah. Benar ya Bu? Make it simple Bu. Hah? Kata Robi. Siapa Robi? Saya gak kenal sama Robi. Make it simple. Ya, gampang aja. Pengen disenangin Allah, senangin hamba Allah. Pengen dimudahkan urusannya sama Allah, mudahin urusan orang. Pengen diangkat kesusahan kita, angkat kesusahan orang lain. Kan begitu. Orang yang sholat banyak Bu, tapi orang yang
setelah sholat engkau senengin hati orang lain, engkau masukkan rasa bahagia di hati orang lain. Istrimu sholatnya rajin bener, tahajud istiqomah, duhanya 12 rakaat, tapi mulutnya ngelawan sama suami terus. Kebangkang sama suami. Bu, Allah nggak senang. Kan ridhonya Allah ada pada ridho suami. Berarti sholatnya istri harus membawa kebaikan, menyenangkan hati suaminya. Tapi kalau istri sholatnya udah bener, udah menyenangin hati suami, suaminya yang nggak bener, doain aja. Nah, ya bener bu, emang ibu mau apain? Emang ibu mau pukul atau pakai sendal? Nanti ibu kena pasal KDRT loh. Istri mukul suaminya karena suami nggak sholat. Kalau kalau suami ibu masalahnya cuma kagak sholat doang, ibu doain. Kan kita nggak bisa kasih hidayah makhluk, yang bisa kasih hidayah itu Allah. Tetapi kita bisa menjadi pengantar hidayah orang lain. Dengan apa? Lemah lembutnya kita, perilaku kita, doanya kita. Karena doa istri yang solehah nembus langit. Amin. Iya. Emang ada solehah? Ada juga. Amin. Apakah lagi belajar solehah ya bu ya? Kita semua lagi belajar solehah, tapi jangan ngerasa sok solehah sendiri. Ya kan? Hijrah sendiri, suami belum hijrah, dia minta cerai, nggak mau pusing aku hijrahnya sendiri, suami aku nggak mau sholat. Bu, pede banget ente, jangan sok soleha banget ente, kan begitu. Yang ngasih hidayah Allah, tetapi doain. Doa istri yang solehah ini setara dengan doanya 70 para walinya Allah. Ada 3 doa wanita nih yang doanya menembus langit, yang doanya setara dengan doanya 70 wali. Yang pertama, doa anak perempuan untuk ayahnya. Tuh kita anak perempuan, bu, kita nggak bisa bayar hutang. Kita punya hutang sama ayah kita yang kita nggak akan bisa bayar. Hutang apa bu? Hutang apa bu? Hutang budi, hutang jasa. Tapi untung ayah kita nggak minta dibales jasanya, nggak minta dibales budinya bu. Nggak minta ayah kita. Beliau tugasnya seorang ayah kerja keluar, cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bercucuran keringat. Mungkin ketika nyari nafkah kadang dia dimaki-maki orang. Nggak ada yang tahu sesusah apa ayah kita cari nafkah. Ya, hanya untuk nafkahin kita, ngasih makan kita dengan cara yang halal, ngasih pakaian buat kita, ngedidik kita. Kita lagi belajar jalan, ayah kita nuntun kita, megangin tangan kita bu. Kita diajarin jalan sama ayah kita, dipegang erat supaya kita nggak terjatuh. Kita pengen belajar naik sepeda, ayah kita ngajarin bu, dipegangin supaya kita nggak terjatuh. Kita dididik supaya jadi perempuan yang kuat, itu ayah kita. Kita sakit, kita dibawa ke dokter bu. Ibu kita nih baru tes pack positif, itu udah ada dalam pikiran ayah kita bu. Gimana masa depan kita udah dipikirin sama ayah kita. Kita gak mampu balas jasa itu. Jadi makanya jangan pada sombong. Mau kalian udah jadi orang kaya, ya kekayaan kalian gak bisa buat ngebales jasa waktunya orang tua kita. Nih, ibu kita ngandung kita 9 bulan, kadang pegel pinggang, capek tidur udah mulai gak tenang, gelisah. Belum ngelahirin kita, taruhan nyawa, sakitnya luar biasa. Belum ketika nyusuin, ibu kita ngantuk, ya. Terus kita sudah tidur disusuin, kita digeletakin, ibu kita makan. Baru 2 suap kita nangis, digeletakin tuh makanan, diangkatnya kita disusuin lagi. Kadang udah gak mood lagi mau makan, makanannya udah kering. Itu pengorbanan ibu kita. Belum ketika kita sakit dirawat, ya kita dicebokin, dimandiin. Nah ketika ibu kita sakit,
Mentang-mentang kita banyak duit, kita nggak mau ngebersihin kotoran dia. Kadang kita bayar orang, kata kita jijik, sombong sekali kita. Kita nggak akan bisa membayar hutang budi itu, Bu, sampai hari ini. Makanya jangan pernah lupa atas jasa itu. Kita pun sekarang jadi orang tua, betul Bu? Kita punya anak. Yang ada dalam pikiran orang tua kita cuma doa pengen anak-anaknya itu bahagia hidupnya. Kita pun juga begitu. Kita sekarang punya anak, kita nggak kepengen anak kita mungkin pernah ngalami ketidakbahagiaan diri kita. Pasti kita ada dalam doa kita untuk anak-anak kita yang terbaik untuk mereka. Kan begitu, ini orang tua kita. Maka satu, doain. Karena kata Nabi Muhammad, ketika orang tua kita sudah wafat, ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal. Aku belum sempat bisa membahagiakan mereka. Aku belum sempat untuk bisa memberikan rumah untuk mereka. Ya Rasulullah, apakah aku masih bisa berbakti untuk mereka, untuk orang tuaku yang sudah meninggal, ya Rasulullah?" Bisa, kata Rasul. Yang pertama, doakan. Karena amalan yang tidak pernah terputus doa dari anak yang soleh dan soleha. Maka belajar yuk solehahin diri kita. Tapi jangan merasa lebih solehah dari orang lain, jangan. Ya, jangan bikin ilmu kita jadi bikin sombong kita, jangan. Kita belajar, kita doain, doa. Lalu apalagi ya Rasulullah? Sedekahkan atas nama orang tuamu. Kalau kamu punya harta, ibaratnya nih kamu lagi nebus nih. Ya, nebus jasa dengan sedekah. Niatin, ya Allah, semoga sedekah ini jadi penyelamat orang tua saya di alam kubur. Semoga dengan sedekah ini mampu membelikan rumah di surga untuk orang tua saya. Orang tua saya punya rumah di surga sebab sedekah saya. Gitu, doain, sedekahin atas nama orang tua kita. Bu, orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah, yang sekarang berada di alam kubur, di rumah terakhirnya mereka, mau orang tua, mau anak kita, mau suami kita, ibaratnya kata Nabi Muhammad, orang-orang yang sudah berada di alam kubur, kapal mereka sedang tenggelam dan mereka sedang minta tolong. Kita kalau lihat berita kapal tenggelam, orang-orang di dalamnya panik gak? Di dalam kapal itu panik gak? Pengen keluar gak mereka untuk nyelamatin dirinya? Pengen. Mereka loncat dari kapal itu untuk nyelamatin dirinya. Mereka gak bakalan tenggelam karena mereka bawa pakai pelampung. Tapi mereka gak mau stay di kapal tersebut karena kapalnya udah mau tenggelam. Tapi orang-orang yang sudah berada di alam kubur, orang tua kita, anak, mungkin saudara, suami, mereka kapalnya sedang tenggelam dan mereka sedang minta tolong, tapi mereka gak bisa keluar lagi. Mereka sudah terperangkap di sana, Bu. Mereka sudah terperangkap di sana. Kebayang gak ketika masa hidupnya mereka gak beramal soleh, gak beribadah, gak sholat, gak menjalankan perintah Allah, itu kapal mereka tenggelam, mereka udah gak bisa keluar lagi, terperangkap di kapal itu. Lalu siapa mereka butuh pertolongan? Siapa yang nolongin kalau bukan amal solehnya mereka dan amal soleh kita yang kita niatin buat orang tua kita, sedekah yang kita niatin, doa kita yang kita sampaikan kepada Allah untuk keselamatan mereka itu. Karena mereka udah gak bisa nolongin diri sendiri selain amal solehnya. Ini di bulan Ramadan, Bu. Mereka selama bulan Ramadan, orang-orang yang sudah berada di alam kubur, mereka bahagia. Apa yang membuat mereka bahagia? Apa yang membuat orang-orang yang sudah meninggal bahagia selama bulan Ramadan? Allah hentikan azab kuburnya. Allah izinkan mereka untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Ruhnya melihat keluarganya ini sedang ngapain, kan gitu. Dan mereka orang yang paling sedih nanti ketika malam takbir itu berkumandang. Kenapa mereka sedih? Karena selesai masanya mereka melihat keluarganya. Mereka harus kembali ke kehidupan yang semula. Siksa kubur mulai berjalan lagi. Mereka kalau bisa minta sama Allah Ramadan itu setiap bulan, Bu. Karena gak ada siksa kubur. Kebayang gak buat saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita yang dulunya gak nutup aurat, dulunya
nggak sholat. Mereka berharap kita yang nyelamatin orang tua kita. Mereka sedih ketika takbir berkumandang tuh di malam takbiran, kesedihan yang kita rasakan. Kadang kita sedih, betul nggak Bu? Kadang ketika malam takbiran kita ingat tuh sama orang tua kita yang sudah meninggal, kebawa sedih. Karena mereka pun juga sedih. Kenapa mereka harus kembali? Kita meraih kemenangan, tapi mereka menjalani ritual hari-hari mereka di alam kubur. Ada azab kubur lagi Bu. Sedih. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sedih mereka Bu. Kita pun sedih. Wah, apalagi saya Bu, sama anak-anak saya. Malam yang paling menyakitkan buat saya sama anak saya itu ketika malam takbiran. Kenapa? Suaranya Uje ada di mana-mana. Bener gak Bu? Kalau misalkan saya lagi ke mall sama anak saya, kedengeran suaranya Uje lagi di setel di mall. Aduh, itu rindu tapi gak bisa ngapa-ngapain. Ya Bu ya. Paling menyakitkan tuh ketika saya sama anak saya pas dengerin malam takbiran, udah pasti pada nangis semua deh. Mau kita di mobil, ya anak saya yang dengerin suara takbiran ayahnya, udah pasti pada nangis semua. Ya mereka rindu tapi gak bisa ngapa-ngapain. Makanya rindu setelah kematian itu menyakitkan. Nah ibu mumpung misalkan masih ada suami, berbuat baik pas suami. Suami masih ada istri tuh yang disenengin Allah, memberikan rasa bahagia di hati manusia. Ibu masih punya suami, bahagiain deh tuh. Kasih yang baik-baik ke suami, ya senengin, taat suami ke istri yang masih punya istri. Woi suami, jagain tuh istrinya. Jangan modal ganteng terus gampang selingkuh, jangan. Kan begitu. Jagain, muliain, jangan dipukulin, jangan di KDRT. Nanti kalau salah satunya udah gak ada, rindu menyakitkan itu ada Bu. Orang tua nih anak yang masih punya orang tua, sayangin, birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Karena kalau mereka udah nggak ada, rindu tuh nyakitin banget Bu. Kita mau meluk udah nggak bisa, cuma ngeliatin fotonya aja, nangis sendiri di pojokan. Ya kan? Kita punya uang, mau ngasih hadiah orang tua kita udah nggak bisa, mau ngasih mobil udah nggak bisa. Mobil terakhir orang tua kita kemarin di pundak kita, mobil terakhir orang tua kita tuh di atas pundaknya kita ketika kita bawa ke peristirahatan terakhir. Maka sayang-sayangin deh tuh orang tua, minta doanya tiap hari disapa. Barangkali kita lupa nyapa orang tua kita lagi sakit, gak ada yang tahu. Kadang mungkin punya orang tua yang gak mau ngerepotin anak, betul gak? Ada orang tua yang tipenya begitu, gak mau ngerepotin anak, gak mau nyusahin anak. Padahal kita mah jadi anak gak pernah disusahin ya Bu ya. Kita yang sering nyusahin orang tua kita ketika kita jadi anak, kan begitu? Betul nggak? Nah ini, maka doa yang pertama, ya. Terus segala ibadah kita niatin untuk orang tua. Ibu baca Quran niatin, ya Allah semoga bacaan Quran saya niatkan untuk kedua orang tua saya. Semoga dari setiap bacaan Quran saya menjadi penerang kubur orang tua saya, menjadi syafaat untuk orang tua saya, kan begitu ya. Doa semuanya kita doain, kita niatin, ya Allah sedekah saya semoga ini menjadi pertolongan akhirat untuk orang tua saya. Bu, ketika kita masih jadi anak, ya kita latihan jalan, orang tua ayah kita megangin tangan kita, dilatih kita jalan, naik sepeda pun kita dijagain. Ayah kita nggak kepingin kita jatuh, tapi nanti ketika ayah kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim, ibu kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim yang di bawahnya api yang menyala-nyala, Bu, saat itu kita cuma bisa ngeliatin, gak bisa nolongin. Sedangkan melewati jembatan Shirathul Mustaqim tidak mudah Bu. Gak semua orang selamat melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Kita hanya bisa lihat aja ketika ayah kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Maka minta
biasain ketika kita doa, jangan minta dunia dulu, jangan. Biasain kita minta urusan akhirat orang tua kita, urusan akhirat kita. Kalau urusan dunia mah Allah tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhin. Tapi urusan akhirat ini, hajat akhirat ini yang kadang kita lupa minta. Minta dulu tuh, ya Allah saya punya hajat akhirat ya Allah. Karena orang yang paling pantas kita doakan sampai hari ini adalah orang tua kita. Yang punya hak, orang yang paling punya hak untuk kita doain sampai hari ini adalah orang tua kita. Orang tua. Maka minta hajatnya tuh jangan hajat dunia aja. Sebelum minta hajat dunia, minta hajat akhirat. Ya Allah, saya punya hajat akhirat ya Allah, untuk diri saya, untuk orang tua saya, untuk anak-anak saya, untuk suami saya, keluarga saya ya Allah. Saya kepingin orang tua saya mati husnul khotimah ya Allah, itu hajat akhirat. Saya kepingin diri saya mati husnul khotimah ya Allah, itu hajat akhirat. Saya kepingin anak-anak saya nanti matinya husnul khotimah, suami saya matinya husnul khotimah, itu hajat akhirat yang kadang kita lupa minta. Nah Allah kan pengen tahu Bu, kedudukan akhirat kita kayak apa sih, pengen tahu. Kamu pengen kayak gimana nih akhiratnya, jalan akhiratnya kayak gimana. Kalau kita punya keinginan, Allah akan mudahin jalannya. Kan kita cuma sebatas punya keinginan, jalannya Allah yang bukain, kan begitu. Nah kalau kita sampein, ya Allah saya kepengen husnul khotimah ya Allah, ada cara-caranya, nanti Allah bukain tuh jalan husnul khotimah kayak gimana sih. Nah kan begitu. Ini karena orang yang sukses hidupnya ketika endingnya husnul khotimah. Sukses gak dilihat dari harta, gak dilihat dari jabatan. Pulang juga sama, gak dibawa semuanya. Gak dibawa Bu. Enggak. Coba, apakah ketika seorang presiden meninggal, di nisannya ditulis di situ? Ditulis gak? Ya. Presiden pertama Republik Indonesia. Enggak Bu, cuma mungkin kalau dia sudah pergi haji, hajah siapa, haji siapa, di nisannya cuma itu. Enggak ada titel kita di situ, betul nggak? Enggak Bu, itu semua nggak bisa nyelamatin kita, enggak. Ya, makanya disiapin dari sekarang. Orang yang cerdas, yang menyiapin rumahnya sebelum dia masukin, tuh itu orang yang cerdas. Kayak misalkan kita bakalan mati lampu nih, dari PLN ada info, Bu besok 24 jam kampung ini bakalan mati lampu, dari PLN infonya. Nah karena kita cerdas, kita udah siap-siap dulu, kita pasangin lampu emergency semua, bener gak Bu? Lampu-lampu biasa kita copot-copotin, kita ganti pakai lampu emergency, 24 jam nyala terus di rumah kita, betul? Itu kita orang cerdas. Ya, di saat rumah yang lain gelap, cuma bawa lilin doang, lilin 24 jam udah mati Bu. Ya, meleleh. Tapi kalau lampu emergency nyala terus ini, ya kan begitu juga ketika di alam kubur itu gelap Bu. Gelap, sempit, ya Bu ya. Nah, kalau belum kita persiapkan dari sekarang untuk nerangin rumah kita itu, ya karena matinya nggak 24 jam tuh, tapi matinya selamanya, gelapnya nggak 24 jam, gelapnya selamanya. Nah sebelum kita memasukinya, orang yang cerdas yang mempersiapkannya dulu sebelum kita tempati itu rumah. Persiapannya dengan apa? Amal soleh, ya Bu ya. Ini kita niatin semuanya. Ya, minta hajat akhirat. Ya Allah, saya punya hajat akhirat untuk orang tua saya, untuk keluarga saya. Ya Allah, nanti di alam kubur semoga kami mendapatkan nikmat kubur ya Allah. Orang tua saya mendapatkan nikmat kubur, ini hajat akhirat saya ya Allah. Ya Allah, nanti ketika di padang mahsyar semoga orang tua saya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Semoga anak saya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Semoga suami saya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Semoga diri saya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Itu hajat akhirat sampaikan ke Allah. Ya Allah, nanti ketika di mizan amal kami ditimbang, semoga Engkau beratkan amal kebaikan orang tua kami, Engkau beratkan amal kebaikan anak-anak kami, Engkau beratkan timbangan amal kebaikan suami kami. Itu hajat akhirat, minta sampaikan ke Allah. Ya Allah, ketika nanti Engkau berikan buku catatan
Semoga orang tua kami ketika menerima buku catatan amalnya, orang tua kami menerimanya dengan tangan kanannya. Karena kalau orang tua kita menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri kita, orang tua kita tidak selamat di akhirat. Kita pun juga sama. Ketika nanti menerima buku catatan amal kita selama di dunia, kita menerimanya dengan tangan kiri kita, kita tidak selamat. Surat Al-Waqiah dibaca datu. Hajat akhirat sampaikan ke Allah. Ya Allah, saya kepengen orang tua saya, anak saya, suami saya, diri saya, saudara saya, ketika menerima buku catatan amal, Engkau kehendaki kami menerimanya dengan tangan kanan kami. Ya Allah, ketika nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya api neraka menyala-nyala, tidak semua orang bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya Allah, hajat akhirat saya kepengen ketika satu persatu orang-orang yang kami cintai melewatinya. Ayah kami melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Engkau mudahkan jalannya ya Allah, Engkau kokohkan langkahnya ya Allah. Jangan sampai ayah kami tergelincir jatuh di bawahnya ya Allah. Sedangkan selama di dunia ayah kami memegang tangan kami ketika mengajak kami berjalan, ketika mengajarkan kami bersepeda, ayah kami genggam tangan kami supaya tidak terjatuh. Dan nanti kami gak mampu menggenggam tangan ayah kami gak mampu nolongin ibu kami ketika mereka melewati sirat, maka kami sampaikan ya Allah dalam doa kami setiap hari, nanti selamatkan ayah dan ibu kami melewati sirat. Itu hajat akhirat kita, Bu. Yang kadang kita gak pernah minta ini ke Allah, gak pernah kita sampaikan ini ke Allah. Ya Allah, nanti suami saya ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, mereka kaki suami saya yang kuat dalam mencari nafkah, tapi ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya Allah, semoga Engkau perkuatkan langkah kami, suami kami ketika melewatinya. Kita gak pernah minta itu, Bu, untuk keselamatan keluarga kita. Minta, gak usah minta dunia mulu. Kalau ibadah kita baik, dunia kita baik-baik aja, Bu. Rezeki kita dibikin baik sama Allah. Tapi hajat akhirat ini yang Allah mau, keberadaanmu mau seperti apa di akhirat nanti. Kalau keinginan kita sampaikan, Allah yang bukain jalannya. Yadillahu linurihi mayasya. Allah memberikan hidayah kepada siapapun, jalannya dibukain sama Allah. Ya Allah, saya kepengen nanti ketika orang tua kami sudah berada di surga Firdaus-Mu, saya, anak-anak, suami bisa menyusul orang tua kami berada di surga Firdaus-Mu bersama Nabi Muhammad. Kan begitu? Ini yang kita minta, ya Bu ya. Nih bulan Ramadan, minta deh sama Allah. Banyak minta sama Allah, ya Bu ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, apa yang membuat Ramadan kita supaya berkah? Karena ya ada orang masuk bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan dari Allah. Ada orang puasa tapi nggak dapat pahala apa-apa. Siapa mereka? Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika akhir bulan Sya'ban, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya di akhir bulan Sya'ban. Ya, karena Sya'ban itu bulan yang dilupain sama manusia, kata Nabi. Karena Sya'ban itu ada di tengah-tengah antara Ramadan dan Rajab. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Ini kita lagi panen semuanya, Bu. Ya, nah tapi kalau kita nggak menanam di bulan Rajab, apa yang mau kita panen? Ya, kadang kita cuma dapat lapar sama haus aja, kan gitu. Maka Nabi ya mengatakan kepada para sahabat, ya ketika nanti datang bulan Ramadan, jangan sampai umatku mendapatkan kerugian. Maka disampaikan sama Nabi, hindari 5 perkara. Ketika menghindari 5 perkara ini, engkau akan mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Tapi ketika 5 perkara ini tidak bisa dihindari, ya engkau hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Yang pertama, hindari ghibah. Apa ghibah, Bu? Ngomongin orang. Hah? Gosip. Ngomongin orang tuh ghibah. Mau bener itu ghibah,
Mau salah jatuhnya fitnah. Ya. Yang benar yang mana? Udah diam aja. Sting baik udah. Menang baik udah. Ya Bu ya. Bulan puasa hindari ghibah. Karena puasa itu 3M Bu. Apa 3M itu? Apa 3M ini Bu? Bu, 3M ini apa? Makan gitu. Makan mulu. Bukan. 3M ini selama puasa. Satu, puasa itu M yang pertama menahan. Nahan gak ngomongin orang, nahan gak marah-marah, nahan gak makan, nahan gak minum. Insya Allah kalau nahan gak makan, nahan gak minum kita bisa semuanya. Tapi nahan yang dua ini, nahan gak ngomongin orang. Lagi puasa gak boleh ngomongin orang, batal lu puasa ente lu. Oh iya lupa. Terus dia puasa, lanjut puasanya. Selama puasa dia gak ngomongin orang, tapi habis buka puasa dilanjut ngomongin orangnya. Gak gitu juga konsepnya ibu-ibu. Puasa yang pertama menahan gak menghibah. Puasa yang kedua M yang kedua menjaga. Kapan menjaganya? Ketika kita udah mampu menahan nih, dari sahur sampai buka kita nahan gak ngomongin orang, nahan gak marah-marah ya. Terus kita jaga. Sampai kapan jaganya? Setelah buka ya jangan ngomongin orang juga. Sayang puasanya. Kan begitu. Ya, puasa itu kan membentuk karakter kita. Membentuk. Istilahnya nih Bu, Ramadan itu universitas yang kita masuk ke dalamnya. Anak SD yang udah kuat puasa, dia juga sedang masuk ke universitas itu. Ya. Sekolahnya sama kurikulumnya. Kalau anak SD, SMP, SMA kan biasanya kurikulumnya beda-beda ya Bu ya. Tapi ini sekolahnya kurikulumnya sama dari mulai anak SD, SMP, SMA, ibu-ibu yang gak sekolah semuanya lagi sekolah semua, cuma sebulan sekolahnya. Kurikulumnya sama, nahan lapar, nahan haus, nahan gak gibah, nahan gak marah. Kurikulumnya sabar, sama semua disuruh sabar semua sama Allah. Gurunya nih yang ngedidik Allah langsung. Maka jangan sampai kita nggak lolos. Cuma sebulan doang Bu, jangan sampai kita nggak berhasil. Sayang. Lalu yang kedua kata Nabi Muhammad, hindari apa? Tadi yang pertama apa Bu? Ghibah. Nah M yang ketiga, tadi M yang pertama apa Bu? Nahan, puasa nahan jangan ngomel-ngomel, jangan marah, segala macam ditahan. Yang kedua M yang kedua jaga sampai buka, udah buka juga tetap jaga nih, jaga gak ngomel, jaga gak gibah, dijaga semuanya. M yang ketiga mempertahankan. Ini mempertahankan yang susah. Kalau cuma nahan doang kita bisa, tapi ngejagain dan mempertahankan ini yang susah. Kapan mempertahankan? Yang terus selama bulan Ramadan kita pertahankan akhlak yang sudah dibentuk sama Allah. Kan gitu. Yang sudah dinilai sama Allah kita jaga tuh nilai kita sampai nanti hari kemenangan tiba. Menang itu bukan karena orang yang menang itu gak kelihatan sih Bu. Orang yang berhasil puasanya tuh ketika nanti Idul Fitri gak kelihatan karena semuanya pakai baju baru. ya, karena gak dilihat dari baju barunya Bu. Yang berhasil, yang meraih kemenangan tiba, yang berhasil puasanya nanti ketika akhlaknya dipertahankan tuh, ya, dipertahankan tuh dia tuh, gak marah-marahnya dipertahankan terus sampai Idul Fitri, sampai masuk Syawal, sampai Syawalnya sudah hilang habis, sampai hari-hari biasa dia pertahankan akhlak yang sudah dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bu ya, itu yang pertama. Jadi puasa menahan, apa lagi Bu? Menjaga dan mempertahankan. Lalu yang kedua, apa perkara yang kedua yang harus kita hindari kata Nabi Muhammad? Yang kedua namimah. Apa itu namimah? Hah? Ngadu domba. Tuh ngadu domba tuh Bu. Ya, kita punya teman tuh, punya bestie misalkan 5 orang. Ada grupnya. Bestie akhir jannah. Sahabat sampai surga.
lah. Tapi ngomong-ngomongin juga tuh. Ini punya grup bestie, punya 5 orang nih sahabat kita. Si Maimunah, Maisyarah, Munawaroh. Ya, pokoknya punya bestie 5 A, B, C, D, E. Si bestie A sama si bestie B lagi ngomongin bestie D. Bestie C ada di situ jadi saksi. Dia ngedengerin percakapan si bestie A sama si bestie B. Nah ini si bestie C nih nyampein ke si bestie D. Ente tahu nggak? Kemarin ente diomongin tuh sama si dia, sama si dia, sama si A, sama si B, ente diomongin. Katanya begini. Terus ditambahin sama tuh si bestie C tuh. Apa yang dia diomongin sama dia ditambah-tambahin. Ini yang nggak boleh nih. Ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya kok. Nah, si bestie E yang jadi penengah mereka semuanya. Jangan malah jadi kompor meleduk deh jadinya. Tengahin semuanya. Jadi orang yang paling bijak. Di antara yang lainnya jadilah orang yang paling bijak. Dengerin si A begini, si B begini, kita dengerin, masuk semuanya dimasukin ya. Terus kita bijak. Kalau udah dengerin dua-duanya, kalau yang si A salah, ya si A dibenerin. Kalau si B yang salah, si B juga dibenerin. Ya jangan cuma ngebela si A. Kan begitu, dua-duanya didengerin supaya apa? Supaya bisa bijaksana sama bijak sini. Kan gitu. Benar nggak? Nah itu. Jadi namimah tidak boleh. Ya kita nahan supaya nggak namimah, kita jaga, kita pertahankan. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang harus dihindari, bohong, dusta. Ya Bu ya, bohong dan dusta sama tuh, hindari itu. Yang keempat, kata Nabi Muhammad, yang keempat sumpah palsu. Jangan dikit-dikit wallahi, jangan dikit-dikit demi Allah, demi Rasulullah untuk menutupi sebuah maksiatnya. Jangan. Ya, nggak boleh. Yang kelima, jangan memandang segala sesuatunya dengan hawa nafsu. Ini mau buka puasa ngabuburit, semua makanan dibeli. Lapar mata. Ya, biji salak dibeli, biji durian dibeli. Cuma di Ramadan aja biji salak jadi empuk. Dicari sama kita, ya. Jangan semua dibeli, akhirnya semua kita nafsu buka puasa, dendam, makan. Giliran taraweh sakit perut, giliran taraweh males, jangan. Ya, buka puasa, Bu, orang yang mendapatkan nikmat dan berkah itu orang-orang yang ketika mau berbuka. Waktu dimana waktu yang penuh dengan berkah dan mustajab itu waktu berbuka dan waktu sahur. Waktu berbuka jarang orang tahu, begitu ketika azan langsung makan, langsung minum. Doa dulu Bu, ini diijabah. Waktu mustajab itu ketika buka puasa. Jadi ketika azan Ibu makan deh kurma sunnahnya. Satu aja dulu, makan kurma habisin. Atau minum air putih, bismillahirrahmanirrahim, minum 3 teguk. Habis itu Ibu doa. Jangan habisin yang lain dulu, doa. Manfaatin waktu mustajab itu Bu doa. Itu lagi diijabah-ijabahnya sama Allah Bu. Ribuan malaikat mengaminkan doa orang berbuka. Setelah buka, setelah doa baru dia itu makan Ibu. Kan doanya aja, apa doanya? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu. Dengan rizkimu aku berbuka. Nah Ibu belum. Kan kadang banyak yang salah. Ketika azan dia langsung baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu. Artinya aja dengan rezekimu aku berbuka. Nah Ibu buka juga belum. Jadi begitu azan bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, minum 3 teguk. Setelah itu baru Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kan gitu. Ya, dengan rizkimu aku berbuka. Nah Ibu buka juga belum, udah baca Allahumma lakasumtu. Ya, maka baca bismillah, minum, baru doa.
Allahumma laka bika amantu wa ala rizqika aftuhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru deh itu ibu hajatnya sampein semuanya ke Allah. Baru makan deh. Akan gitu. Makan yang sedikit aja dulu, baru sholat maghrib. Ya jangan sampai kenyang banget, bablas sholat maghribnya. Jangan ya. Nah ini. Yang kelima tadi tidak boleh memandang dengan hawa nafsu. Jaga pandangan tuh penting tuh. Jangan nge-scroll sosial media mulu. Yang ada jadi kepo sama orang. Yang ada ketika nanti muncul berita yang lagi viral, ibu ikut-ikutan kesel. Udah jaga hati, udah berhenti dulu deh tuh nge-scroll-nya. Mendingan nge-scroll Quran tuh dibaca, karena Ramadan adalah bulan Quran. Perbanyak baca Quran, pahami artinya, praktekin supaya nih bener-bener kita interaksi sama Quran, interaksi sama Allahnya nyentuh ke hati. Kan ibu kalau baca Quran, tapi terjemahannya ibu nggak baca, ibu kayak nonton film India. Ibu nonton film India, materi terang mere jajan. Ibu tahu nggak artinya? Materi nggak bisa ngasih uang jajan. Bercanda bu. Ibu baca, tapi nggak tahu artinya. Ibu nonton film India, bahasanya bahasa India, tapi nggak ada terjemahan Indonesianya. Ibu ngerti kagak tuh ceritanya? Ibu kagak ngerti jalan ceritanya, aktornya nangis, ibu ikut-ikutan sedih. Ceritanya kagak tahu kenapa yang dia bikin dia nangis. Ya kan? Dia ketawa, ibu juga ikutan nyengir, padahal nggak tahu ceritanya kayak gimana. Nah ini baca Quran, tapi cuma sekedar baca, terjemahannya artinya nggak dicari tahu. Asbabun nuzulnya dari kisah itu kita nggak tahu. Maka saya, yuk Ramadan, bulan Quran, jelajahi Quran, adventure kita di situ. Journey kita di situ, ya, di-scroll Qurannya itu supaya benar-benar Ramadan itu kita benar-benar manen, segala panen kita panen. Nah, ya Bu ya. Lalu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir dari saya, ketika tadi Rasul mengatakan hindari 5 perkara, dan Rasul pun mengatakan kerjakan 4 perkara di bulan Ramadan. Sering-sering ya kerjakan 4 perkara ini. Yang pertama, banyakin syahadat. Bukan cuma sekedar syahadat itu kan meyakini keberadaan Allah ya Bu ya. Meyakini Allah Tuhan kita, meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi kita. Maka keberadaan Allah dan Nabinya harus ya kita bawa ke dalam hati, kita yakini, kita maknai ya. Kita tanamkan, oh Allah ini maha melihat, berarti apapun aktivitas saya, apapun maksiat yang saya kerjakan, Allah lihat. Oh Allah itu maha mendengar, apapun yang saya ucapkan, mau saya gibahin orang, yang saya gibahin orang yang gak dengar, tapi Allah dengar. Itu syahadat yang benar. Meyakini, yang percaya kepada Allah, percaya dengan hari akhir. Oh Nabi Muhammad utusan Allah yang menyebarkan rahmat, kasih sayang, cinta. Berarti ketika saya meyakini Nabi adalah utusan Allah, saya pun harus meneladani apa yang disiarkan oleh Nabi Muhammad. Itu syahadatnya dibenerin. Lalu yang kedua, itu untuk Allah tuh, ya, untuk Allah dan untuk Nabi syahadat. Yang kedua, yang untuk kita apa? Istighfar. Berbanyak istighfar. Yang ketiga, kita minta apa lagi? Minta ridho dari Allah. Yang keempat, kita minta surga dan dijauhkan dari neraka. Maka kita baca deh, ya, kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la
kita baca ya, sebelum buka, nunggu buka baca ini ya, syahadat, terus untuk kitanya istighfar, terus kita minta ridhonya Allah, minta surga dan dijauhkan dari neraka. Lalu ditambahin, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caraku supaya aku bisa mendapatkan pahalanya Lailatul Qadar? Maka Rasul mengatakan sering baca, tambahin ketika 4 tadi, tambahin sering baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tambahin perbanyak itu ya Bu ya, supaya kita dapat pahalanya malam Lailatul Qadar. Bu, Ramadan itu sunnah yang kita kerjakan, pahalanya Bu, pahala sholat sunnah nih kalau kita kerjain, pahalanya 70 kali dari pahala sholat wajib. Tuh, 70 Bu pahalanya, melebihi pahala sholat fardu. Makanya nih di bulan Ramadan Ibu kodok-kodokin deh tuh sholat zuhur, Ibu kodok deh tuh sholat zuhur yang mungkin dulu Ibu pernah ninggalin sholat, mungkin mau sholat zuhur, asar. Nah ini kesempatan bulan Ramadan, sholat sunnah itu pahalanya seperti sholat fardu, tapi 70 kali lebih dari sholat fardu. Caranya gimana Umi? Ibu habis selesai sholat zuhur, terus ba'diyah zuhur 2 rakaat, habis itu Ibu sholat zuhur lagi. Niatnya apa? Usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala, mengkodok sholat yang zuhur yang mungkin dulu kita pernah tinggalin. Kita mungkin dulu waktu baru-baru akhir balik ya, mungkin udah berapa banyak sholat yang kita tinggalin, kodok-kodokin aja. Nanti sholat asar gitu juga, kerjain lagi sholat asar, niatnya kodok lagi. Nanti maghrib begitu lagi, terus itu, Masya Allah ya. Insya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga kita mendatang membawa berkah puasa kita ya. Ingat, fokus sama ibadah kita, fokus. Sayang karena kita nggak pernah tahu ya, kita dapat Ramadan lagi nggak tahun depan. Jangan sampai nyeselnya sekarang kayak kita nyesel tahun lalu Ramadan kita belum sempurna, kita belum khatam Quran, kita masih sering marah-marah, kita masih ngomongin orang. Jangan sampai nyesel lagi nanti ya. Ketika kita mau ngerasain Ramadan selanjutnya, Allah sudah ambil diri kita ya. Makanya yuk, ini Ramadan, jadikan Ramadan terakhir. Ibaratnya kita akan memacu diri kita untuk semangat baca Qurannya ya, untuk kita bermales-malesan. Bu, bulan Ramadan males-malesan boleh banget. Maksudnya gimana Umi, kok bulan Ramadan malah males-malesan? Iya, males ngomongin orang, boleh ya Bu ya? Boleh gak males ngomongin orang? Boleh banget. Males marah-marah, boleh gak? Boleh banget. Capek Bu marah-marah mulu ya Bu ya? Nah itu ya, males, tapi jangan males baca Quran, jangan males ngasih makan orang ya Bu ya, pahalanya bertambah insya Allah Bu. Kalau hari-hari biasa kita mau masuk surga itu halangannya banyak, betul Bu. Justru hari-hari biasa ya, untuk masuk neraka itu gampang banget, betul gak Bu? Kadang kita ngomongin orang, perilaku kita udah perilaku orang ahli neraka. Tapi lihat ketika Ramadan, pintu neraka ditutup, Ibu gak dikasih akses sama Allah tuh. Berkahnya Ramadan, kita diselamatin sama Allah selama 1 bulan ini. Pintu neraka aksesnya ditutup, Ibu gak dikasih kesempatan tuh. Tapi akses pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah ya. Setan biasa aja Umi ngomong setannya Umi setan yang paling setan sekalipun dibelenggu sama Allah di bulan Ramadan tuh. Kecuali lihat hari-hari biasa, kadang perilaku kita juga kayak ya Bu ya. Jadi jangan nyalain
setan yang paling setan aja dibelenggu sama Allah, nggak dikasih kesempatan buat mojok-mojokin kita. Nah, itu makanya harus gembira. Lalu nanti nih Bu nih, ada orang-orang yang berhasil puasa mendapatkan boleh masuk ke surga Ar-Rayyan namanya. Allah memberikan kemuliaan, 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa kemuliaan pertama? Yang dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Rasulullah SAW bersabda, akan dapat kemuliaan orang-orang yang menjalankan puasa. Yang pertama, di malam pertama bulan Ramadan kemarin tuh, malam pertama masuk bulan Ramadan, Allah nadroh. Apa itu nadroh? Allah pandangi, memandang, ya, orang-orang di malam pertama bulan Ramadan ketika mereka bergembira, mereka mempersiapkan, mereka menyambut, kan begitu, mereka mensucikan hatinya, mereka memaafkan. Di malam Ramadan itu Allah pandang. Ketika barang siapa yang mendapatkan pandangan dari Allah, ya, maka Allah tidak akan siksa dia di neraka. Kemuliaan yang kedua, malaikat, 70 malaikat, ya. Kenapa Bu? Oke, udah habis waktunya Bu. Yang kedua, ibu masih pada betah tahu, betah Bu. Betah. Enak aja, saya capek tahu. Puasa tahu Bu, ibu pelit banget tinggal dikasih minum. Kemuliaan kedua, malaikat siang dan malam memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Kemuliaan yang ketiga, bau mulut orang berpuasa itu dalam pandangan Allah sangat harum, ya, seharum minyak wangi yang paling harum. Tuh. Kemuliaan yang keempat, Allah berbicara sama surga Ar-Rayyan, wahai surga, hiasilah tempatmu, ayo berhiaslah, karena orang yang berpuasa nih, hamba-hambaku, ketika berpuasa saat itu dia meninggal, maka dia langsung masuk surga Ar-Rayyan. Dia akan memasuki surgamu langsung nih, surga Ar-Rayyan tuh. Ini kemuliaan yang tidak diberikan oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Maka kita bersyukur ya Bu ya. Kita hindari hal-hal yang merugikan kita, gak dapat pahala apa-apa. Insya Allah. Yuk di bulan Ramadan saya mau ajak ibu-ibu bersedekah. Ya, niatin buat orang tua kita. Niatin sedekah ibu ini sekarang yang ibu keluarin, niatin buat orang tua kita, supaya Allah lapangkan kuburnya buat mereka yang sudah meninggal. Allah terangi kuburnya, Allah jauhkan dari siksa kubur, ya, Allah berikan nikmat kubur, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, taman-taman surga. Niatin buat orang tua mungkin yang masih bersama kita, yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umur dalam sehat afiat, dalam ibadah, ya, kita bisa ngebahagiain mereka ketika nanti mereka akan kembali kepada Allah. Semoga dengan husnul khotimah kita minta, ya, kita niatin tuh orang tua kita niatin sedekah ini untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keselamatan keluarga kita semuanya, ya Bu ya. Yuk, mana panitia ajarin, ya, saya jadi marketingnya Allah. Bu, ya, ya, pada gak ngantuk tahu. Ini uang berapa Bu? Ini? Ibu senang yang mana? Ibu senang yang merah. Kalau minta sama Allah mintanya yang banyak, tapi ngasihnya 2.000. Pinter amat ente. Bu, ibu ke rest area nih. Misalkan mau ke Bandung atau mau pulang kampung nih, mampir rest area. Ibu pengen buang air, suruh bayar gak? Berapa bayarnya? Ini buat ke rest area aja. Ke surga jangan pakai ini. Ke surga tuh pakai yang ini. Tahu sekarang ibu keluarin yang warna merah. Hah? Kan tadi ibu bilangnya senang yang merah. Ayo keluarin ini buat saudara-saudara
Kalau ada biru keluarin yang biru, yang ini jangan. Yang ini jangan. Saya mau kasih doa, mau didoain nggak? Ada di sini punya utang ada? Punya utang? Banyak nih. Pengen lunas utangnya, pengen lunas. Saya kasih doa supaya lunas utangnya. Ada di sini yang pengen umroh ada? Mana yang pengen punya umroh mana? Yang pengen umroh? Nah, nanti sama saya umroh. Punya duit nggak? Saya nggak usah ngomong. Bilang dong, saya nggak punya duit Umi, tapi saya punya keinginan dan saya punya Allah. Gitu jawabannya. Benar nggak? Kita cuma punya keinginan. Sampaiin ke Allah keinginannya. Allah yang punya jalannya. Asal ibadah ibu bener, jalannya dikasih sama Allah. Kan? Yang pengen umroh, yang pengen utangnya lunas, yang pengen punya jodoh, yang pengen punya jodoh. Hah? Gak ada? Masih punya laki semua ya? Ya. Yang anaknya pengen dapat jodoh, yang laki-laki yang baik, yang soleh, yang kaya raya, semoga dikasih. Ya, yang punya keturunan disoleh-solehin. Semuanya suaminya juga disolehin. Kalau belum soleh juga ganti aja namanya soleh. Ganti yang masih soleh. Ganti yang masih soleh, ibu mau bertambah. Ini ibu udah punya suami mau bertambah coba. Mau top up dia. Nggak boleh, doain aja. Bukan ganti yang masih soleh, bukan. Ganti namanya, jadi namanya soleh dari Bambang jadi soleh. Jangan ibu dari suaminya Bambang, ibu nyari nama suaminya yang soleh, jangan. Tapi nama suaminya yang diganti ya. Apapun yang menjadi hajat ibu, semoga Allah kabulkan. Asbab sedekah tuh keluarin dulu tuh, itu udah ngidernya kasihan kalau dikeluarin. Jangan dicuekin bu, ambil duitnya. Prinsip sedekah jauh lebih baik ibu 100.000 ikhlas daripada ibu 2.000 ngedumel. Nanti balik, bu, astagfirullahaladzim, pelit amat. Mau nolongin orang 2.000, ya Allah bu, 100.000 ikhlas daripada ibu 2.000 gak ikhlas. Udah mendingan 100.000 aja. Ibu ngasih 100.000 dikasih sama Allahnya lebih dari 100.000 nanti. Ibu ngasih 2.000 dapatnya 2.000 juga bu. Ya, nah tuh kasih itu. Ya masukin. Yuk sekarang kita baca doa. Ya, ada doa yang Rasul ajarkan kepada putri tercintanya Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah juga sama pernah diuji sama kayak kita. Ya, diuji kesedihan, diuji kehilangan, diuji kekurangan. Maka ketika mengadukan kepada Rasulullah, kepada ayahnya, Rasul memberikan doa. Ini doa kalau dibaca diistiqomahin ajib banget tuh doa. Saya udah praktekin soalnya. Saya udah dapat keajaiban dari doa ini. Masya Allah. Asal kita yakin ya. Lalu kita baca juga doa Rasul yang diberikan, yang diajarkan kepada salah seorang laki-laki yang sakit mata. Dia mendatangi Rasul, pengen sembuh, pengen bisa melihat. Lalu Rasul ngajarin nih laki ini ya untuk baca doa ini. Ketika udah baca doa ini, hajatnya suruh nyampein ke Allah. Tangan Rasul ditempelkan ke mata laki-laki yang buta ini. Asbab doanya Rasulullah ya, asbab doa kita, tapi kita bawa nama Rasul, tawasul namanya. Asbab kehendaknya Allah izinkan laki-laki ini bisa melihat ya. Nah kita nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah untuk mengabulkan semua doa-doanya kita. Maka kita baca ibu ya, kita baca apapun hajatnya. Yuk jangan lupa doain orang tua kita. Kita baca sama-sama. Tangan, angkatnya tangan, tangan, angkatnya tangan. Tangannya diangkat. Tangannya diangkat bu. Jangan malas. Kadang orang mau doa aja tangannya ditaruh di paha. Males banget mau minta sama Allah tapi begini, amin, amin. Angkat nih supaya Allah tuh tahu oh, dia sungguh-sungguh minta sama aku. Ibu kalau lihat suami saya tuh, Uje, kalau doa tuh dia sampai tinggi, bu, tangannya sampai begini tuh. Tuh, diangkat tinggi, dibenggangin begini, dilebarin tuh tangannya supaya apa? Rahmat Allah tuh ditiupkan di sini, kata Uje. Ya, minta jangan males. Anak ibu kalau minta duit emang begini, begini tuh. Preman amat ente, kata mama kita ya. Tapi kan pasti minta mah bagi duit tuh mah, kan begitu. Nah kita sama minta sama Allah jangan taruh di paha, angkat tangannya ya. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wal akhirul akhirin wa ya
zal quwwati al matin wa ya rahimal al masyakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbika hajatihi salli wa sallim. Silakan sampaikan